Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani, bisa kumpul selamat dunia. Alhamdulillah kita istiqomah, biarpun hujan menetes jauh di jujuk anggang di teang, itulah samawi, insyaallah penuh hikmah dan barokah. Alhamdulillah kita tentang masalah ilmu. Emang ilmu ini nggak gampang, berat. Kalau kita kelihatan itu ilmu, ibarat dosa kelihatan, atau kebaikan kalau dilihatkan oleh Allah nggak kepikul, nggak betul? Apalagi ilmu, berat menanggungnya ilmu. Karena apa? Pertanggungjawabannya. Ilmu bisa menjadi malapetaka, ilmu bisa menjadi selamat kalau mau dipakai. Apalagi ilmu dipakai bisnis, ilmu Allah, ilmu agama, ilmu dari syariat, hakikat dan marifat dipakai iming-iming atau dipakai disalahgunakan, hancur. Berat kalau jadi pemimpin. Apalagi nanti di akhir nanti ditanya oleh Allah, ditanya oleh Munkar Nakir begitu meninggal dunia. Apakah Munkar Nakir ini bisa disogok? Gak bisa. Ini lebih berat. Seorang pemimpin ini harus betul-betul tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Ibarat kita ngaji dari alif sampai ke abjadiyah, itu mengeluarkan ilmu itu nggak gampang, berat dipikulnya, ditirakati, dipuasai, ditawajuhi, sholat malam, hujan, panas, dingin, semua kita harus siap bersedia. Itu seorang pemimpin atau seorang ulama. Contohnya Syekh Nawawi dengan Syekhona Khalil saling meneteskan ilmu, saling mentawajuhi ilmu, manfaat dunia dan akhirat. Apalagi seperti kita ini, begitu kita dicabut nyawa, meninggal, belum tentu 1000 tahun atau 50 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, belum tentu. Karena semua bakal dikumpulkan oleh Allah. Betul atau tidak? Masih nongkrong di alam kubur. Kalau kita nggak punya ilmu, ibarat gelap hati nurani. Makanya kita dekat musola, dekat masjid, madrasah, ada pondok pesantren, mari kita mengaji ilmu. Kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Seandainya saya kaya seperti Nabi Sulaiman, saya berani ngejaminnya karena saya tahu ilmunya. Betul atau tidak? Karena saya ini orang kere, orang nggak tahu apa-apa, sama seperti kamu dengan saya. Ini kita saling menyadari. Semua ini ngontrak. Nah, kontrakan ini apakah bisa membayarnya kepada zat Allah? Kalau kita tidak punya ilmu terus diambil oleh Allah, waduh, kacau. Makanya kita sadar, manusia ini sementara. Kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, istiqomah.
belum ngaji Quran, bersolawat, tahlil, gotong royong, semua itu gara-gara ilmu. Makanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali, semua ternyata ilmu diterapkan, tapi tirakatnya, soroknya, pahitnya, sengsaranya luar biasa. Apalagi kita dikasih kehujanan aja sudah panas dingin, betul nggak? Coba dengan wali-walinya Allah yang dipercaya oleh Allah, gak hujan, gak panas, gak gimana, siap bersedia. Apalagi model kita-kita ini. Makanya kita menyadari sekarang. Seperti saya ada di Pamotan, di Majang Tengah, saya dengan gak gampang, ya tirakat dulu, kita wajuhi. Bukan kita pamer, pengen cari kekayaan, enggak saya. Mati itu enggak bawa apa-apa. Ibarat saya punya ilmu, dikasihkan kepada orang Pamotan, Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, dibagi-bagikan ilmu. Begitu saya meninggal, ilmu tetap berjalan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya, sambung menyambung menjadi satu tujuan. Makanya rasa kita ini perlu dengan silaturahmi, insya Allah. Apalagi kita mau tutup tahun, coba sholat malamnya terus diistiqomahkan. Kalau kita yakin kepada Allah, saya yakin semua dikasih oleh Allah. Yakin, karena apa? Dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rezekinya, dimudahkan apapun. Kita saling menyadari. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dengan seluruh ikhlas datang ke Pondok Pesantren Unik ini, dengan keikhlasan ala santri di Pondok Pesantren Unik ini, mudah-mudahan dapat hidayah. Insya Allah. Emang di sini ada yang dari Gorontalo, ada itu jauh-jauh, tapi dengan keikhlasan, dengan keridoan, ya berangkat dari rumahnya, jauh loh, Sulawesi, datang ke sini. Dari Natuna ada. Ternyata dengan keikhlasan, dengan keridoan. Karena dilihat banyak yang nyimak, tapi kita keyakinan kepada Allah. Kalau ujian semua diuji, tapi kita perlu kasih sayang. Ilmu lah diterapkan, insya Allah dapat barokah selamat dunia akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan Pamotan ini menjadi sorotan dunia dan akhirat. Pamotan ibarat dibelit dengan suatu panutan. Majang Tengah menengahkan, Dampit meluruskan, Turen mengharumkan, Malang menyatukan, Jawa Timur punya tim, Indonesia bisa bersatu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan gitu. Insya Allah ilmu, kata saya juga, insya Allah. Apalagi musim begini, hujan, angin, lautnya tinggi, gunung meletus, tapi kita punya ilmu, saya yakin rendah semuanya. Betul atau tidak? Mumpung saya dikasih sehat, mumpung saya dikasih napas, mumpung saya dikasih hidup oleh Allah. Karena apa? Kalau umur itu nggak tahu, nggak bisa diajak damai, betul nggak? Tiba-tiba jauh geletuk, lagi ngobrol, lagi makan, lagi di mana saja, kapan saja, kalau sudah dicabut oleh Allah. Kalau kita berilmu, monggo, mumpung ada pondok pesantren di Majang Tengah, di Pamotan, nggak usah sungkan-sungkan, nggak bayar kok cari ilmu. Jauh-jauh loh dari Banten, Jawa Barat datang ke Pamotan.
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Insya Allah mudah-mudahan karuhun yang ada di Pamotan Majang Tengah dapat anugerah barokah selamat dunia wal akhirat. Karena apa? Nenek moyang kita perlu didoakan, betul nggak? Karena punya ilmu. Alhamdulillah. Insya Allah. Pak Gufron, saya pengen ngaji Quran, ngaji kitab, mau nggak sama saya? Nggak apa-apa, saya ikhlas. Monggo lah, mumpung saya ini nawarin, monggo. Mau ngaji Ihya Ulumuddin, apa kitab-kitab apa, monggo, terbuka saya. Nanti dikira saya nggak bisa ngaji. Oke, betul? Ustadz Ubar pengen ngaji lagi dengan Gufron. Nah tuh, yang ngaji sama istrinya tuh. Oke, betul? Nah, ya apa? Gus, gimana pengen ngaji dengan Gufron? Peo, kamu sakit tuh. Oke, betul? Lah waras sekarang, sugih waras. Gitu. Jadi ternyata ilmu itu mudah. Nggak usah sungkan-sungkan. Apa yang disungkan? Oh. Saya jauh-jauh loh. Undangan Allah disambung, ada di Pamotan, ketemu dengan seseorang, baik hatinya, baik segalanya. Karena apa? Menempelkan di Pamotan ini nggak gampang. Kenapa? Ada sejarahnya. Siapa? Tuh gunung yang paling kecil tapi berbobot. Betul atau tidak? Di sebelah sana ada gunung juga, berbobot juga, ngeri dan ketir. Betul? Kelihatannya gunung, padahal waduh, berbelit-belit, luar biasa. Untuk tawajuhnya para wali di situ. Pamotan ini nggak gampang. Makanya kalau kita pengen ngaji, monggo, terbuka. Jadi kalau kita punya ilmu untuk ilmu kerja, ilmu apapun, kita benar-benar dengan barokah, soheh, ya, insya Allah. Ada di masjid sana disuruh ceramah, disuruh hataman, disuruh tahlil, bukan untuk saingan ilmu ini, bukan, betul? Untuk menyatukan bahwa kita ini bakal mati. Bagaimana kita amal perbuatan kita di alam dunia. Jadi seorang yang punya ilmu, seorang pemimpin, kalau tidak bijak, tidak ikhlas, tidak ridho, wah, bukan pemimpin. Benar-benar itu menerapkan. Coba kita ini kalau kita menerapkan ilmu, diterapkan, insya Allah. Ada yang minta air, ini airnya. Ada yang minta apapun, ini. Kok diunik hanya dipegang? Ya kita ingat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, nggak putus-putus. Nih, makanya kita sadar sekarang. Oh, saya pengen ngaji Quran, monggo. Kitab, monggo, terbuka. Pengen sama Gufron, monggo, silakan. Tapi siap-siap aja. Loh iya, kalau sama saya 24 jam. Jauh-jauh bawa kitab ya. Loh, saya diajarkan oleh Abuya Mama Armin Cibuntu, hanya megang sendal aja 24 jam, remek. Apalagi ini kitab, waduh. Dari alif sampai ke amjahiyah ini tanggung jawabnya, waduh, berat ini. Betul nggak? Berat. Kita makan aja berat dari bawah ke atas. Betul? Apa bacaannya? Kalau kita punya ilmu, punya bacaan, insya Allah nikmat. Betul atau tidak? Nah,
Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah di pondok pesantren Unik, mudah-mudahan dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan apapun oleh Allah, urusan apapun dimudahkan, dibukakan oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa bagaimana dihapus oleh Allah Subhanahu. Gitu. Insya Allah. Kok sekarang ngajinya sebenarnya ya kan ngaji ilmu. Beda kalau kita ngaji yang lain, oh ngaji tentang ulama atau tentang ilmu kan beda-beda menerapkan. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana qul inna kaliyama filma ilmu al-haq kaliyama ilmu ma fa'ali inna kaliyama filma Allah. Ya malaikat ali inna kalima ilmu, ya malaikat al-haq kaliyama filma Allah. Malaikat nonton dan dilihat, takut salah perkata-katanya. Malaikat pasti laporan kepada Allah. Kiri dan kanan ditulis al-haq kaliyama inna kaliyama filma Allah, Rabbana kali inna kaliyama filma Allah. Waduh, ketir. Nggak gampang. Sekarang gagah. Kalau kita gagah itu pasti remek, apa? Tidur, capek, minta dipijit segala macam. Tetapi kalau kita dengan kepasrahan, keikhlasan karena Allah, insya Allah bertasbihlah kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah diampuni oleh Allah. Karena apa? Ilmu. Makanya ilmu itu nggak gampang, nggak kelihatan. Dosa yang nggak kelihatan, kebaikan yang nggak kelihatan. Kalau kelihat, wah, kata saya juga, mungkin ributnya pengen kebenaran, kesalahan nggak mau. Makanya kita ini karena nggak kelihatan, banyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gampang. Makanya mudah-mudahan semua dikasih anugerah oleh Allah SWT. Insyaallah. Saya yakin Pamotan ini, Majang Tengah bisa bersatu, semua bisa bersatu karena doa dan ilmu. Insya Allah. Apalagi kita mau dekat tutup tahun, tutup buku, tutup segalanya. Mudah-mudahan ini dosa perdosaan kita dihapus oleh Allah Subhanahu. Menjadi orang yang soleh dan soleha. Insya Allah. Mudah-mudahan saya nggak panjang lebar karena ya kondisi saya ini panas dingin, yang panasnya kopi, yang dinginnya es. Nah, iya, bukan nyindir kamu Gus, kenyataan panas dingin, ya panas itu kopi, dingin itu es seger, es kopi. Nah iya, gitu aja kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim, ya Qayyum inna rahmatan ya Allah, wa qayyum inna rahmatan hidayah, wa qayyum inna rahmatan hidayah. Ya Allah ya Karim, wa qayyum inna rahmatan ya Allah, selamatkan inna rahmatan istiqamah, wa qayyum inna rahmatan samawi. Allahumma qayyum inna rahmatan hidayah, wa qayyum inna rahmatan barakah. Ya Allah ya Karim, wa qayyum inna rahmatan ya Allah, wa qayyum inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalllallahu alaihi wa sallam.